bagi kita semua, perkenalkan nama saya Grace Damiwati dengan NPM 2023-1457-0009 dengan program studi Pendidikan Ekonomi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurdan Rosidik, NPM 2023-145-70015. Saya dari kelas X1A, program studi Pendidikan Ekonomi. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, di mana pembahasannya meliputi pengertian tanggung jawab sosial perusahaan dan area tanggung jawab sosial perusahaan. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility merupakan suatu pemikiran bahwa bisnis memiliki tanggung jawab tertentu kepada masyarakat selain mencari keuntungan. Di masa kini, cara perusahaan memberikan kontribusi kepada komunitasnya memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan bertindak demi kebaikan yang lebih besar. Bukan sekedar keuntungan yang lebih besar adalah hal yang sangat penting. Disinilah tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility sebuah bisnis berperan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan perusahaan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang andal, menjaga dan melindungi lingkungan, mengurangi kemiskinan di masyarakat, mempromosikan tata kelola perusahaan yang bersih, serta menjaga hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Ketika dilaksanakan dengan baik, tanggung jawab sosial perlu diintegrasikan ke dalam nilai budaya perusahaan dan harus berdampak positif dengan mempengaruhi bagaimana cara sebuah perusahaan menjalankan bisnis. Jenis-jenis tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab lingkungan. Bagi perusahaan yang berkomitmen terhadap CSR, penting bagi bisnis untuk terlibat dalam praktik ramah lingkungan. Korporasi dapat menjadi kontributor yang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca, polusi, limbah, dan penipisan sumber daya alam. Namun, dengan berkomitmen terhadap tanggung jawab lingkungan, sebuah perusahaan mengambil kepemilikan atas dampaknya terhadap lingkungan. Tergantung pada ukuran bisnis dan industri. Tanggung jawab terhadap lingkungan dapat mempunyai berbagai bentuk. Bagi beberapa perusahaan, hal ini berarti menggunakan sumber energi alternatif dan bahan ramah lingkungan. Bagi yang lain, ini berarti memberlakukan program daur ulang di seluruh perusahaan atau menyumbang dan menjadi sukarelawan untuk organisasi lokal yang berfokus pada lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab etis. Bertanggung jawab secara etis berarti memastikan suatu bisnis menjalankan praktik bisnis yang adil secara menyeluruh, termasuk memperlakukan semua karyawan, pemangku kepentingan, dan pelanggan secara etis dan penuh rasa hormat. Jenis CSR ini juga bisa memiliki banyak bentuk yang berbeda. Beberapa contoh umum, tanggung jawab etis mencakup menetapkan upah minimum yang lebih tinggi, menjamin semua material bersumber secara etis, dan memastikan bahwa semua karyawan menerima gaji yang kompetitif dan juga tunjangan yang komprehensif serta diperlakukan dengan hormat. Yang ketiga, tanggung jawab filantropis. Di dunia sekarang ini, bisnis hampir diharapkan untuk berkontribusi kembali kepada komunitas tempat mereka berada dan berdonasi untuk tujuan yang selaras dengan misi perusahaan mereka. Ketika dunia usaha melakukan hal ini, mereka menjalankan tanggung jawab filantropisnya. Tanggung jawab filantropis ini bisa berskala kecil, seperti mensponsori penggalangan dana tahunan organisasi nirlaba lokal, atau berskala besar, seperti menyumbangkan persentase pendapatan tahunan suatu bisnis untuk tujuan yang penting. Yang keempat,
tanggung jawab ekonomi. Ketika sebuah bisnis bertindak dengan mempertimbangkan tanggung jawab ekonomi, maka keputusan keuangannya harus diprioritaskan untuk berbuat baik, bukan sekedar menghasilkan lebih banyak uang. Misalnya, hal ini dapat berarti bahwa suatu bisnis menandatangani kontrak dengan pemasok yang menggunakan bahan ramah lingkungan, meskipun biayanya lebih mahal. Contoh lain dari tanggung jawab ekonomi adalah ketika sebuah perusahaan berkomitmen terhadap sistem penggajian yang transparan, yang memberikan kompensasi yang adil kepada semua karyawannya, dan menutup kesenjangan upah berdasarkan gender dan ras di masa lalu. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Ketika sebuah bisnis berkomitmen terhadap praktik yang bertanggung jawab secara sosial, hal ini berdampak positif pada kepuasan dan retensi karyawannya. Hal ini juga bagus untuk identitas merek karena inisiatif CSR membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan dan rasa hormat masyarakat. Dan tentu saja, inisiatif CSR itu sendiri mempunyai dampak yang positif. Dengan setiap praktik bisnis baru yang berkelanjutan dan setiap perusahaan yang berkomitmen terhadap gaji yang adil dan perlakuan yang etis terhadap karyawan, semakin banyak hal positif yang dibawa ke dunia ini. Area tanggung jawab sosial perusahaan. Pada tahap awal, CSR lebih tertuju kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham atau owners dan manajer. Pada tahap ini, pemimpin perusahaan akan mengedepankan kepentingan para pemegang saham melalui berbagai upaya untuk menggunakan sumber daya perusahaan seefisien mungkin dan memaksimalkan laba. Meskipun pada tahap ini perusahaan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pemimpin perusahaan memiliki pandangan bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat secara luas. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Milton Friedman bahwa CSR utama manajemen perusahaan adalah melakukan maksimalisasi laba untuk para pemegang saham. Pada tahap kedua, perusahaan mulai mengembangkan CSR kepada para pekerja atau employees. Pada tahap ini, manajer perusahaan tidak hanya memperhatikan maksimalisasi laba, tetapi mereka mulai memberi perhatian yang besar kepada sumber daya manusia. Hal ini dilakukan karena mereka berkeinginan untuk dapat merekrut, memelihara, dan memotivasi para karyawan yang baik. Para manajer pada tahap ini melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi kerja karyawan, mengembangkan hak-hak karyawan, meningkatkan keamanan kerja, memberikan kompensasi yang layak, dan lain-lain. Pada tahap ketiga, perusahaan mengembangkan CSR pada konstituen dalam suatu lingkungan yang spesifik di mana konstituen tersebut biasanya merupakan masyarakat setempat atau local communities yang terkena dampak secara langsung oleh operasional perusahaan di daerah tempat mereka tinggal. Pada tahap keempat, perusahaan tidak hanya mengembangkan CSR kepada masyarakat setempat, melainkan mencakup pula masyarakat luas atau broader society. Para manajer memandang bisnis mereka sebagai bagian dari entitas publik dan mereka bertanggung jawab untuk melakukan kebajikan kepada publik. Sebagai contoh kasus, perusahaan yang menerapkan Corporate Social Responsibility atau CSR yaitu PT Djarum, di mana PT Djarum melaksanakan tanggung jawab sosial untuk pertama kalinya yang bernamakan program Djarum Foundation, didirikan pada tanggal 30 April 1986 oleh generasi penerus yaitu Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono. CSR yang diterapkan oleh PT Djarum memiliki berbagai bentuk yang secara tidak langsung menjadi kekuatan PT Djarum dalam implementasi komersial. Bentuk program Corporate Social Responsibility atau CSR yang dilaksanakan yang pertama yaitu program Djarum Foundation. Djarum Foundation dibangun sebagai bentuk konsistensi bakti pada negeri untuk turut serta menjadi bagian membangun negeri Indonesia yang bukan saja kuat secara ekonominya, tapi juga membanggakan dalam prestasi olahraga.
prestasi akademis, menjaga kelestarian lingkungan, dan kekayaan budayanya demi terwujudnya kualitas hidup Indonesia di masa depan yang lebih baik dan bermartabat. Yang kedua, Bakti Sosial Jarum Foundation, yaitu kegiatan bakti sosial dilaksanakan dengan beragam kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat dan kemanusiaan. Yang ketiga, Bakti Olahraga Jarum Foundation. PT Jarum berusaha membumikan bulu tangkis sebagai olahraga yang dapat membawa nama besar Ibu Pertiwi di kancah dunia. Yang keempat, Bakti Lingkungan Jarum Foundation. Pada tahun 1979, Jarum telah mengelola usaha pelestarian lingkungan, menciptakan keteduhan, melestarikan ekosistem lokal, mencegah erosi tanah, dan untuk membantu resapan air dan selama tahun 2010. Melalui program Jarum Trees for Life, Jarum telah berhasil menyelesaikan penanaman tahap pertama yaitu sebanyak 2.767 pohon terembesi di sepanjang jalur Kudus Semarang. Sementara pada tahun 2011, penanaman dilanjutkan sebanyak 7.300 pohon terembesi di sepanjang Turus Jalan Semarang Losari. Yang kelima, Bakti Pendidikan Jarum Foundation. Sejak tahun 1984, Jarum Beasiswa Plus secara konsisten berperan aktif memajukan pendidikan melalui pembudayaan dan pemberdayaan mahasiswa berprestasi tinggi dalam berbagai pelatihan soft skills untuk membentuk manusia Indonesia yang disiplin, mandiri, dan berwawasan masa depan, serta menjadi pemimpin yang cakap intelektual dan emosional. Dan yang terakhir, Bakti Budaya Jarum Foundation. Sejak tahun 1992, melalui program Jarum Apresiasi Budaya, Jarum telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain Bengkel Teater Rendra, Teater Koma, Putu Wijaya, Teater Mandiri, Butet Kartarjasa, Teater Gandrik, dan lain-lain. Dan memasuki tahun 2011, Jarum Bakti Budaya melakukan berbagai usaha untuk memperkenalkan, mengembangkan, dan memelihara warisan luhur budaya bangsa. Sekian pemaparan materi bab 12 terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.